Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa fal asifati asfa wan nasirati nasra. Fal fariqati farqa fal mulkiyati zikra udron au nudra innama tu'aduna lawaqi'. Sadaqallahu azim, sadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, nabi kekasih Allah, dan mudah-mudahan kita nanti menjadi kekasih beliau. Diberikan syafaat sebagaimana illa rahmatal lil alamin. Tidak kuturunkan Muhammad kecuali memberikan rahmat dari semua alam. Artinya kita semua nanti. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui wa ma arsalna illa rahmatal lil alamin. Suatu rahmat yang Allah berikan lewat baginda Rasulullah SAW turunkan sebagai nabi utusan illa rahmatan lil alamin, kecuali tidak memberikan rahmat kepada semua yang di alam ini. Rasulullah memberikan suatu obat buat mereka umat-umatnya yang dalam keadaan kegelapan. Menjadikan suatu medicine yang super di atas segalanya buat umat-umatnya yang dalam keadaan jahiliyah. Belum menemukan kepastian yang ada. Ketika Rasulullah diturunkan sebagai nabi terakhir, tidak ada lagi nabi yang lainnya. Setelah beliau meninggalkan kita, singkat cerita memberikan pesan bahwa nanti umatku yang selamat akan berpegangan dua, yaitu Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Sekarang ini banyak sekali penafsiran, banyak sekali aliran, banyak sekali segala apa yang mengacung sebagaimana walladzina kadzabu bi ayatina, yaitu orang-orang yang berjualan ayat. Bagaimana mereka memprediksikan, bagaimana mereka mengkondisikan, bagaimana mereka mengkondisikan situasi di akhir zaman ini, semua kita bisa lihat sendiri, kita bisa baca sendiri masing-masing kita. Tidak perlu Ustaz menyampaikan bagaimana, antum bisa baca sendiri bagaimana kondisi akhir zaman ini. Sekarang ini banjir di mana-mana. Ini belum seberapa volume air yang Allah turunkan. Belum nanti bandang di mana-mana menghancurkan dan memporak-porandakan semua yang ada. Gak peduli itu perabotan rumah, gak peduli itu apa yang ada, mahal harganya, murah harganya, harta fata morgana, hancur semua dilalap oleh air. Baru air, genangan air di mana-mana, tak peduli volume air dari atas turun ke bawah, tidak peduli di mana sisinya. Belum lagi diikuti dengan kilatan-kilatan petir yang ada. Di saat air volumenya yang banyak menghancurkan, di saat air nggak ada juga menghancurkan. Makanya wa ma yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Sesuatu yang bagus itu hanyalah apa? Yaitu namakan cukup. Nggak berlebihan, gak kurang. Makanya menjadi hamba Allah jangan menjadi hamba yang berlebihan, artinya kaya jangan mau. Jadilah hamba Allah yang cukup, berkecukupan. Gak tinggi, gak rendah, di tengah-tengah. Sholat bisa sedekah, khusyuk masih bisa. Ketika makan bisa mensyukuri nikmat Allah.
La ing syakartum la azidannakum, ditambah lagi nikmatnya. Menurut orang yang lihat kita kaya, tetapi bagi kita itu cukup. Mau ini cukup. Orang kaya tidak bisa bersyukur, mensyukuri nikmat Allah nggak akan bisa. Yang ada hanyalah kurang-kurang. Menilai orang, berapa kali Ustaz bilang, menilai orang cukup atau kaya, terdeteksi dengan pikiran kita sendiri. Bagaimana pikiran kita itu mengoreksi kita. Nggak usah mengoreksi orang lain. Ketika kita diberikan rezeki, kita bisa bersyukur apa enggak? Kalau kita bisa bersyukur, kita namanya hamba Allah yang berkecukupan. Tetapi kalau kita tidak bersyukur, kita golongan hamba Allah yang kaya. Kaya bukan berarti kaya harta, enggak. Bisa juga orang ini kaya maksiat, kaya dosa, kaya kezaliman. Makanya pentingnya kita di dalam kita meletakkan kita pada posisi-posisi yang benar. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Karena apapun bentuknya nanti, semua itu nanti pasti ada endingnya. Dunia pasti ada endingnya. Pasti ada akhirnya. Apa yang dinamakan dengan kiamat kubro, kiamat besar. Manusia juga ada endingnya, apa yang dinamakan kiamat sukhro, kiamat kecil. Apa itu? Kalla idza balagati taraq wa qila man wa dhanna annahul firaq, yaitu matinya seseorang dari alam dunia menuju alam barzakh. Itu kiamat sukhro, kiamat kecil. Sedangkan kiamat kubro, kiamat akbar itu nanti dijelaskan dalam apa yang dinamakan kiamat akbar. Hancurnya semua serta istrinya. Disebutkan di sini dalam surat Al-Mursalat 50 ayat Makkiyah, surah ke-77. Wa ma adra kama yaumul fasl. Sebutkan di sini wa ma adra kama yaumul fasl. Li yaumul fasl, sampai hari keputusan. Fasl itu hari keputusan. Kemudian tanya wa ma adraka ma yaumul fasl. Kemudian apa hari keputusan itu? Wauli, yaitu celakalah yauma idil lil mukadzibin. Mereka yang mendustakan kebenaran. Jadi hari keputusan, hari fasl, yaitu yaumul fasl, itu adalah memisahkan antara mereka yang beriman dan gak beriman. Makanya nanti sebelum kiamat datang, mereka yang punya iman, meskipun sebesar debu, dimatiin semua. Diambil semua menghadap Allah. Dipisahkan ini. Ini sudah masuk hari keputusan. Dipisahkan. Di mana masjid sudah tidak fungsinya lagi sebagai masjid, sepi. Di mana ayat-ayat Al-Quran sudah hilang semuanya. Waliyama idil mukatibin alam nuhlikil awalin. Alam nuhlikil. Bukankah telah kami binasakan awalin, orang-orang yang dahulu. Tsumma nudbi'uhumul akhirin. Lalu kami susulkan akhirin kepada orang-orang yang datang kemudian. Kadzalika naf'alul lil mujrimin. Kadzalika, demikianlah, naf'alu, kami perlakukan bil mujrimin, orang-orang yang berdosa. Waliyauma idil lil mukadzibin, celakalah pada hari ini mereka yang mendustakan kebenaran. Jadi yang salah dibikin benar, yang benar didustakan. Masuk ke dalam golongan wa'adallahul munafikina wal munafikati wal kuffara nar jahannam khalidina fiha ya hasbuhum wa la'anahumullahu wa lahum adzabun adzim. Masuk ke dalam golongan-golongan orang yang munafik. Orang-orang yang jauh daripada kejujuran. Padahal sudah disebutkan bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa
kunu ma'as-shodiqin. Wahai kalau orang beriman, kalau antum beriman, beradalah kalian ma'as-shodiqin, yaitu berada di lingkungan orang-orang yang jujur. Kejujuran, tidak mendustakan segala apa yang keberadaan benar. A bilang A, B bilang B. Karena ini nanti akan masuk ke dalam yaitu yaumul fasl, yaitu hari keputusan. Hari keputusan. Yaumul fasl, banyak sekali nanti sisi istilah-istilah di hari kiamat yang sama semua. Salah satunya yaitu yaumul kiamah, itu hari kiamat. Yaumul hisab, hari perhitungan. Yaumul ba'ats, hari kebangkitan, di mana manusia dibangkitkan dari kubur. Ada yang bentuknya seperti ular, ada yang perutnya membuncing, ada yang kepalanya babi. Berapa kali Ustaz utarakan orang-orang yang ninggalin sholat. Ada yang perutnya ini ada tonggengnya, ada ulatnya. Mereka yang selama hidupnya mengandalkan selalu minum minuman khamr, minuman keras yang dilarang Allah dan tidak menunaikan sholat. Aqimus sholat wartuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Tidak ada sama sekali. Kemudian yaumul jaza, hari pembalasan. Kemudian yaumul qari'ah, hari keributan, ribut. Diributkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaumul zalzalah, hari guncangan, diguncangkan semua. Ada lagi yaumul tammah, hari bencana besar atau penderitaan. Yaumul mahsyar, hari dikumpulkan mereka di padang mahsyar. Yaumul tahabud, hari terbukanya segala kecurangan, dihisab, ditimbang di yaumul mizan itu. Ini semua merupakan suatu step-stepnya kehancuran alam yang siapapun tidak akan di saat itu tidak akan bisa berontak. Bagaimana mereka mau berontak? Sementara membawa dirinya aja tidak bisa. Hanya mereka-mereka yang beriman. Yang di situ sebutkan wujuhu yauma idzin na'imah li syaiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah. Mereka-mereka yang beriman dalam kondisi dibangkitkan dalam keadaan wajah bercahaya. Dalam keadaan dirinya semuanya berserba putih. Dalam keadaan semua kemaluannya pun ditutupi oleh Allah. Karena mereka yang punya iman, maka Allah akan lindungi mereka dari apa? Dari aib akhirat. Makanya kalau baca itu Rabbik firli warhamni wajburni, ya Allah tutupilah aibku. Wajburni warfa'ni, angkat derajatku. Itu dibaca, itu ucapan, itu doa setiap sholat. Dan nanti Allah akan kabulkan doa ini. Makanya ketika kita hidup di dunia, jangan sampai lisan kita ngalor ngidul. Apapun yang terjadi, aib orang jangan diumbar. Ingat ini di yaumul fasl. Hari keputusan ini dipisahkan mereka-mereka beriman dan tidak beriman. Kalau kita tiap hari pekerjaannya congkak, ngurus sana, ngurus sini. Kayak orang kurang pekerjaan, tiap pagi bangun tidur ngomongin orang, tiap pagi bangun tidur mesti dia gosip orang, tiap pagi bangun tidur mitnah orang. Tidak punya kerjaan, kepalanya nggak dipakai kepala, otaknya nggak ditaruh di kepala. Seharusnya pikiran ini diisi dengan ilmu laduni, ilmu Allah, ditaruh dengan kemaksiatan yang ada. Ya inilah nanti yang menunggu kita, yaumul fasl. Maka di sini celakalah mereka orang-orang yang kerjaannya mendustakan kebenaran. Ketika kita bicara, kita golongan menjadi hamba Allah yang ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hamba Allah yang bertawakal, beriman, wa kunu ma'as-shodiqin, berada di lingkungan orang-orang yang dalam keadaan jujur. Jujur yaitu as-shodiqin, al-qalbi, jujur hati kita. As-shodiqun, al-hadis, jujur ucapan kita, lisan kita.
Al-sadiqun jujur. Jujur dalam arti perbuatan kita. Kemudian jujur dalam arti as-sadiqun al-wa'd, janji kita, tidak mengingkari janji kita. Kemudian yang terakhir, jujur dalam as-sadiqun al-hal, yaitu jujur dalam kenyataan. Merealisasi semuanya. Kalau kita berada dalam posisi seperti ini, kita dijauhkan dari surat apa yang mengikat kita. Apa itu surat yang mengikat kita? Ingat, wal asri innal insana lafi khusr. Kita diikat dalam keadaan yang rugi. Hidup di dunia rugi. Illal ladzina amanu wa aminus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, sabar, megang janjinya. Ustaz, kalau megang janji itu berat, megang amanah berat. Tidak ada berat ketika hati kita sudah ada niat. Yakin karena Allah. Jangan ragu-ragu. Sesuatu yang ada, yang diajarkan Allah semua sifatnya gaib. Gak kelihatan, tapi kita harus yakin. Allah kita tidak lihat, tapi kita yakin bahwa Allah ada. Rasulullah kita nggak hidup zaman Rasulullah. Tapi kita harus yakin bahwa Rasulullah kekasih Allah. Itu Rasul kita, harus yakin. Maka dari itu kita dihadapkan dengan kondisi, posisi semua yang belum kita pernah lihat. Inilah merupakan celah-celah iblis untuk mengajak kita murtadisasi. Keluar dari Islam, tidak percaya dengan Allah, mendustakan agama. Jangan sampai. Karena yaumul fasl menunggu kita. Kapan ini? Secepatnya. Waktu di dunia nggak lama. Kita cuma mampir. Kita masih ingat waktu dulu masih kecil kita. Kita lihat foto kita ini waktu kita masih kecil. Masih ingat kita. Tetapi sekarang tidak terasa umur kita sudah kepala 5. Kepala 6. Nggak mereka ada yang kepala 7. Tak terasa. Bersyukurlah antum yang masih diberikan pintu rahmat. Artinya apa? Diberikan an yusai lahu fi athari. Diberikan umur yang panjang. Diberikan umur panjang untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Jangan digunakan untuk maksiat. Camkan ini benar. Makanya yaumul fasl menunggu kita, mereka-mereka yang berdusta, mereka-mereka yang berdosa. Mari. Satu ayat ini wa ma adraka ma yaumul fasl wal yauma idil mukadzibin alam nukhliqil awwalin tsumma nut'imuhumul akhir kadzalika naf'alu bil mujrimin wal yauma idil mukadzibin. Ini ayat-ayat ini sudah cukup menjelaskan kita tentang keberadaan hari kiamat, hari keputusan, memutuskan segala sesuatu, dan keputusan Allah tidak akan bisa ditentang siapapun. Keputusan Allah adalah itu abadi, kekal selamanya, kecuali kita mendapatkan rahmat syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Bagaimana cara mendapatkan syafaat? Mulai sekarang, perbanyak kita baca sholawat. Perbanyak lisan kita untuk sholawat. Di mana-mana sholawat. Perbanyak kita sedekah. Perbanyak kita jamaah. Ibadah sholat kita nomor satukan. Jangan game dibesarin. Jangan sesuatu yang berbau non daripada perintah-perintah Allah ini diutamakan. Yang kita utamakan adalah apa yang Allah perintahkan. Utamakan dulu. Yang lainnya pakai ngikor aja. Sekedar iseng. Nggak boleh main game Ustaz. Silahkan main game, nggak ada. Asal bisa bagi waktu. Waktunya sholat-sholat. Waktunya ibadah-ibadah. Waktunya mau refreshing, silahkan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Mudah-mudahan kita jadikan hamba Allah istiqomah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.